Oke, kita lanjut lagi slide berikutnya tentang komponen-komponennya. Oke, yang pertama adalah oil pump. Oil pump ini adalah constant displacement pump type-nya ya. Jadi dia terus mengeluarkan atau memindahkan oil atau fluida pada setiap putaran engine, nggak peduli apakah sistem atau internal lubrication-nya membutuhkan atau tidak. Berarti pada tipe yang menggunakan oil pump ini dia harus dilengkapi dengan apa? Dengan pressure regulator ya, biar tekanannya tidak berlebih dalam sistem. Kemudian desainnya itu adalah dirancang untuk memindahkan jumlah fluida yang medium, jumlahnya ya, dengan tekanan juga yang medium. Tipenya apa saja yang digunakan? Itu tipe spur gear, dan gear rotor. Udah pernah dibahas di hidrolik ya kalau ini ya. Di cara kerjanya mungkin nggak usah kita detailkan lagi ya. Di posisinya ada di aksesoris gearbox. Ini oil inlet masuk sini menutupi pinggir-pinggir sini ya, dan outlet. Mengapa tekanannya bertambah? Nah, karena areanya sini menyempit ya. Kemudian kalau bentuknya seperti ini ya, seperti ini kalau kita buka ya. Kemudian gear rotor. Nah, ini agak unik ya, tapi kita bahas juga ya di hidrolik ya. Nah, dia putarannya tidak eksentris tapi konsentrik. Ada inlet masuk sini, nanti dia ditekan, ini berputar di dalam ini ya, dalam ini ruangan-ruangan semua. Nanti tekanannya, volumenya berpindah dan tekanannya bertambah keluar melalui outlet ya, bentuknya seperti ini. Oke, itu adalah oil pump. Di tipe yang paling umum digunakan tipe ini ya. Kemudian pressure relief valve. Ini sudah kita bahas tadi ya, posisinya ada setelah oil pump ya. Kenapa perlu pressure relief valve? Karena tipe sistemnya ini adalah constant displacement pump ya, jadi tekanannya naik kalau sistem tidak menggunakan, maka tekanannya harus diatur. Tapi di sini fungsi dari pressure relief valve lebih berfungsi sebagai safety ya. Ini tipenya gambarnya seperti ini, nanti ada jelasan detail lagi ya. Nah, jika tekanan terlalu rendah, kita settingnya terlalu rendah, oil yang masuk dalam sistem terlalu rendah tekanannya sehingga tidak memadai untuk melumasi dan mendinginkan bearing. Akibatnya apa? Temperatur oil akan naik dan terjadi keausan yang berlebih. Tapi kalau kebalikannya, kalau terlalu tinggi, harus kita hindari, jangan terlalu tinggi. Kenapa? Karena bisa merusak oil cooler. Kenapa oil cooler bisa rusak? Karena situ ada pipa-pipa kapiler yang sangat kecil ya. Kalau tekanannya besar bisa pecah ya. Nah, memecahkan oil lines dan bisa bocor sealnya ya. Kalau tekanannya besar, seal bisa bocor. Jadi pressure relief valve itu memaintain constant pressure, menjaga tekanan konstan pada sistem pelumasan dengan bertambahnya putaran engine. Jadi putaran engine boleh tinggi, tetapi tekanan dalam sistem tetap terjaga oleh pressure relief valve ya. Nah, aliran oil dalam engine akan bertambah kalau clearance dari part-part yang bergerak dalam engine itu juga bertambah ya, melebihi dari normal wear ya. Jadi tetap aman mengisi itu selama ada pressure relief valve, karena dia akan mengatur tekanan dalam sistem. Oke, itu yang kedua, pressure relief valve. Nah, berikutnya adalah, sini ada tiga ini ya, tiga komponen pengatur di sini, semuanya pengatur oil ya. Nah, ini sistem yang dari buku Dahlgren ya. Kita lihat di sini. Nomor 2 pressure relief valve. Nanti lihat fungsinya. Saya jelaskan saja langsung dari sini ya. Nah, oil dari oil sump tadi spacer screen, suction screen, dan masuk ke oil pump. Nah, oil pump ini di sini dia masuk ke pressure screen atau filter ya. Sini dia akan lewat filtering device sini, masuk ke sini ya. Masuk ke sini. Nah, normal masuk ke dalam engine. Ini ada bypass valve nomor 3. Wheel bypass akan membypass oil pada saat filternya mampet. Jadi kalau ini mampet kan, nggak usah ngalir sini kan. Nah, tekanan tadi akan menekan check valve ini ke atas ya. Tekan sini. Nah, dia mengalir ke sini. Supaya engine itu dirancang kalau filternya blok,
oil tetap bisa mengalir ke dalam engine supaya bearing tetap dilumasi oleh oil, sehingga ini bypass dia di sini ya. Jadi aman walaupun filternya blok. Tugas kita sebagai engineer, kita cek kalau dia ngeblok, harus kita periksa kenapa dia ngeblok. Oh, mungkin lewat dari batas penggantian, dan mungkin ada kotoran atau kontaminan yang berlebih dalam engine ya. Loh, kenapa dia nggak ke sini? Kalau ini bypass, kenapa nggak ke sini? Karena di sini pressure valve setting tekanannya lebih tinggi daripada setting ini. Ini harus lebih rendah. Kalau ini lebih tinggi, ya bahaya ya. Kalau ini lebih rendah, bahaya. Nanti ke sini lah, dia bolak-balik sini aja ya. Nah, sekarang relief valve, kalau misalnya tekanan dalam sistem ini berlebih karena suatu hal, maka tekanannya kan akan ke segala arah. Salah satunya kan ke sini kan. Nah, ini ke sini, dia akan menekan ball ini, akan menekan relief valve ini ke sini. Nah, dia akan, tekanan berlebih tadi akan mengangkat ini dan kembali ke returnnya dari, atau inlet dari oil pump. Nah, begini aja dia, selama tekanannya berlebih, dia akan sirkulasi sini aja. Nah, begini aja. Oke. Ya. Nah, ini ada check valve nih, lihat check valve nih, ini ada springnya. Fungsinya apa? Nah, kalau engine nggak bekerja, nggak berputar, maka tekanan sini kan berkurang ya. Nah, tekanan berkurang, maka spring yang akan menekan, plug, nutup. Nah, sehingga oil nggak bisa ngalir ke dalam engine pada saat engine-nya mati ya. Tekanannya nggak ada, oilnya ditutup oleh check valve di dalam oil filter. Jelas ya hubungannya ya? Ke sini, masuk ke sini, ke sini. Kalau ini ngeblok, ini ngangkat ke sini ya. Kalau tekanan tinggi, tekanannya balik ke sini, muter di sini aja melalui relief valve. Oke. Kemudian oil filter system. Pengaturan oil filter ada full flow dan bypass ya. Full flow, lihat nih, full flow. Dari sini kita lihat dari wheel sump balik menuju ke wheel pump relief valve. Kalau tekanannya dalam sistem berlebih, maka dia akan return begini aja ya. Oke. Kemudian lewat mana? Lewat filter ya. Filter sini normal ya. Normal, bearing, lumasan ya. Kemudian kalau filternya ngeblok, maka bypass valve-nya yang membuka. Jadi bearing tetap dapat pelumasan. Mudah kan? Oke. Kalau bypass, nah bypass oil filter, kita lihat apa bedanya. Di sini masih sama nih, ada pressure screen, oil sump, pressure screen, oil pump. Kalau tekanan sistem berlebih, valve akan membuka, akan mengembalikan ke oil sump. Nah, muter begini aja kalau tekanan berlebih. Kemudian kalau normal, sini dia normal. Nah, dia bercabang nih, dia bercabang. Loh, kemana pilihnya? Ya tergantung resistansinya yang mana yang besar. Kalau resistansinya besar di bearing, maka lebih banyak oil yang mengalir ke filter. Bukan tidak ada yang mengalir lewat bearing, ada, tapi tidak banyak ya. Ya, tetap dapat pelumasan di sini. Tapi nanti ketemu lagi di sini semuanya, ya. Nah, berarti ada yang tidak difilter. Nanti di sini karena oil bercampur, maka tetap ada yang bagian dari oil yang difilter. Ya. Difilter atau disaring pelumasannya. Oke. Ini bedanya apa? Nah, di sini bedanya full flow oil filter itu series antara bearing dan filter. Lokasinya ya, berurutan. Kalau ini dia paralel. Tetap ada oil yang mengalir menuju bearing dan juga yang lewat filter. Oke. Saya rasa ini mungkin nanti kalau ada pertanyaan silahkan nanti ditulis lagi di forum ya. Kebanyakan yang pakai yang mana sih? Ya, yang sering kita lihat yang ini ya. Nah, ini lebih aman ya. Lebih aman. Jadi bearingnya tetap lebih aman karena sudah melalui proses filterisasi dalam keadaan normal. Kalau dalam keadaan nggak normal, ya bypassnya yang membuka nih, bypass. Di sini ada bypass nggak? Oh, nggak ada bypass ya. Kenapa nggak ada bypass? Nah, filter terus dialiri oleh oli ya. Ya, kondisi apapun filter dialiri oleh oli karena tidak ada bypass. Nah, filternya ngeblok, nah inilah kerugiannya. Kalau ngeblok berarti lewat bearing semua dan ini berbahaya ya. Nah, oilnya dalam keadaan tidak difilterisasi dan berbahaya untuk bearing kalau dia mendapatkan chips atau metal-metal yang lepas. Baik, saya rasa demikian. Nanti kita lanjut lagi di